Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Nadia Firestia Putri dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya, kelas Epsilon Angkatan tahun 2022. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti pertemuan secara daring pada pagi ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani dan pentingnya aktivitas fisik serta berolahraga. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa definisi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau physical fitness berarti kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Secara harfiah, physical fitness merupakan kecocokan fisik atau kesesuaian jasmani. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai kecocokan fisik terhadap tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik tersebut. Kebugaran jasmani bersifat relatif, baik secara anatomis maupun fisiologis. Artinya, fit atau tidaknya seseorang selalu dalam hubungan dengan tugas fisik yang dilaksanakan. Kebugaran jasmani merupakan keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu dan atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien, tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum datang tugas yang sama pada keesokan harinya. Apa saja komponen kebugaran jasmani? Komponen kebugaran jasmani ini ada 10. Yang pertama daya tahan kardiorespirasi, yang kedua kekuatan otot, ketiga daya tahan otot, yang keempat komposisi tubuh, kelima kecepatan gerak, kemudian yang keenam kelincahan, ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kecepatan reaksi, kesembilan koordinasi, dan yang terakhir kelenturan. Daya tahan kardiorespirasi berarti kemampuan sistem pernapasan atau respirasi dan sirkulasinya di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar selama melakukan aktivitas fisik. Kekuatan otot merupakan kapasitas untuk mengatasi suatu beban atau hambatan. Latihan kekuatan akan menghasilkan perbesaran otot dan peningkatan kekuatan otot. Kemudian daya tahan otot merupakan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi yang beruntun atau berulang-ulang, mengatasi beban pada suatu waktu tertentu, atau dengan kata lain, daya tahan otot adalah kemampuan untuk melaksanakan kekuatan dan mempertahankannya selama mungkin. Yang kemudian komposisi tubuh merupakan gambaran jumlah relatif dari otot, lemak, tulang, dan bagian penting lain dari tubuh. Komposisi tubuh akan berbeda berdasarkan jenis kelaminnya, karena komposisi lemak pada tubuh perempuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan komposisi pada tubuh laki-laki. Kecepatan gerak merupakan kemampuan atau laju gerak yang dapat berlaku untuk tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh untuk melaksanakan gerak-gerak yang sama atau tidak sama secepat mungkin. Kemudian kelincahan merupakan kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan keseimbangan. Definisi lain menyatakan bahwa kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah arah tubuh secara efisien, dan hal ini memerlukan suatu kombinasi dari keseimbangan,
koordinasi, kecepatan, refleksi, dan kekuatan. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerak. Selanjutnya, kecepatan reaksi merupakan waktu tersingkat yang dibutuhkan tubuh untuk memberikan jawaban kinetis setelah menerima rangsangan. Koordinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan. Dan yang terakhir, kelenturan. Kelenturan merupakan cakupan dari gerakan di sekitar persendian. Jika kita ingin meningkatkan fleksibilitas, maka aktivitas yang dapat memperpanjang otot-otot salah satunya adalah dengan berenang atau dengan program peregangan dasar. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani ada 7. Yang pertama, usia. Kebugaran jasmani anak-anak meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25 hingga 30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh kira-kira sebesar 0,8 hingga 1% per tahun. Tetapi bila rajin berolahraga, penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya. Yang kedua, istirahat. Tubuh manusia ini tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Kelelahan adalah suatu indikator dari keterbatasan fungsi tubuh manusia. Maka dari itu, istirahat sangat diperlukan agar tubuh dapat melakukan pemulihan sehingga mampu melakukan kerja dengan nyaman. Yang ketiga, makanan. Setiap manusia memerlukan makan yang cukup untuk dapat mempertahankan hidup secara layak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yakni memenuhi syarat makan sehat seimbang, cukup energi, dan nutrisi. Nah, untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang prima, selain harus memperhatikan dari segi makan sehat yang berimbang, juga dituntut untuk meninggalkan kebiasaan buruk, yaitu seperti minum alkohol ataupun makan yang berlebihan secara tidak terlatih. Faktor yang keempat yaitu jenis kelamin. Sampai pubertas, biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki hampir sama dengan anak perempuan. Tetapi setelah pubertas, anak laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. Faktor kelima yaitu genetik. Faktor genetik ini dapat berpengaruh terhadap kapasitas jantung paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, dan serat otot. Yang keenam, rokok. Kadar CO yang terhisap akan mengurangi nilai VO2 max yang berpengaruh terhadap daya tahan. Perkins dan Sexton dalam penelitiannya menyebutkan nikotin dapat memperbesar pengeluaran energi dan mengurangi nafsu makan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang terakhir adalah olahraga. Apa itu olahraga? Olahraga merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya dan untuk memelihara gerak atau mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak atau meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, olahraga ini merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya periodik. Artinya, olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kurang menyadari akan pentingnya hidup sehat. Hal ini terjadi karena kurangnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap olahraga. Hambatan yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan aktivitas fisik diantaranya adalah pengetahuan, motivasi, dan ketersediaan sarana. Kesehatan merupakan hal pokok dalam kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, kesehatan masyarakat akan mempengaruhi tingkat kemajuan pada suatu wilayah. Kesehatan sangat penting bagi manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, cara termurah dan termudah untuk memelihara kesehatan adalah salah satunya dengan olahraga.
Seberapa penting sih olahraga itu untuk menjaga kebugaran jasmani tubuh kita? Aktivitas olahraga ini dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Partisipasi dalam aktivitas fisik juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres dan kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, manusia ingin berusaha menjaga kesehatannya, dan salah satu cara agar kesehatan tetap terjaga dengan baik adalah melalui olahraga. Olahraga dengan intensitas moderat dan memberi efek fisiologis memperbaiki kebugaran fisik dan kesehatan mental dengan meningkatkan neurokimia di otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam Kemenkes RI 2017, kurang aktivitas fisik termasuk dalam atribut penyebab kematian nomor 4 tertinggi setelah tekanan darah tinggi, merokok, dan kadar gula darah tinggi. Padahal aktivitas fisik berperan penting dalam kesehatan tubuh, termasuk mencegah penyakit yang bisa berakibat fatal seperti stroke ataupun serangan jantung. Kemudian, untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita tidak hanya melalui kegiatan olahraga, namun juga bisa dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan. Setiap peningkatan aktivitas fisik akan sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dibandingkan hanya duduk diam di sofa, kita bisa melakukan aktivitas ringan di rumah seperti mengepel, mencuci piring, mencuci mobil, dan lain sebagainya. Masih banyak aktivitas fisik lain yang ringan yang bisa dilakukan mulai dari rumah. Aktivitas seperti berjalan cepat, jogging, bersepeda, ataupun berenang bisa kita lakukan setiap hari. Kalau untuk olahraga, kita bisa melakukan olahraga seperti dari kardiovaskular itu jalan cepat, atau senam, berenang, atau shaping olahraga pembentukan, lalu push up, sit up, dan stretching. Kalau misalnya kita masih terasa berat untuk melakukan olahraga yang cukup berat atau belum terbiasa, kita bisa mulai dengan olahraga yang ringan terlebih dahulu, lalu lama-lama ditingkatkan. Kita juga bisa mencicil 30 menit itu dengan berlatih 10 menit di pagi hari, 10 menit di siang hari, kemudian dilanjutkan lagi 10 menit di sore hari. Sebagai langkah awal, berjalan kaki bisa menjadi pilihan karena yang pasti mudah, murah, dan bisa dilakukan di mana saja. Nah, usahakan untuk mencapai target minimal 10.000 langkah setiap harinya. Bagi yang sudah sering melangkah, jangan cepat puas, bisa ditambahkan 30 menit latihan intensitas sedang yang dapat memberikan manfaat tambahan. Ada teknologi aplikasi Pacer Health, Pedometer, and Step Counter. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang bisa menghitung langkah. Aplikasi ini juga bisa diatur tingkat sensitivitasnya dalam menghitung langkah, sehingga kita bisa mengatur tingkat keakuratannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi nggak cuma bisa menghitung angka, Pacer ini juga bisa melacak segala aktivitas olahraga kita. Misalnya tadi untuk aktivitas fisik ringan, uh, dan kalau misalnya kita ada target 10.000 langkah per hari, kita bisa menggunakan aplikasi Pacer Health ini untuk men-track sudah berapa langkah kita hari ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini, yaitu terkait kebugaran jasmani dan pentingnya olahraga dan aktivitas fisik.
Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk, mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.